Orang pasti beda-beda ya Kak. Kalau misalkan untuk personal opinion, kalau Gung Indi sih sudah mantap. Tapi kita juga belum bisa memastikan untuk teman-teman yang lain karena kan dari saya tuh orang tua. Orang tua? Ya, karena ada pepatah dibilang kalau anak laki-laki itu harus lebih dari orang tuanya, khususnya bapaknya. Oh, ya, oke, jadi saya menarik. Lebih dari kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan perkembangan zaman itu pasti menggunakan digital lah. Sebenarnya era itu akan berubah menjadi era yang digital gitu kan. Dan biasanya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, dan juga selamat datang kembali di ASN Bali Bisa, suatu podcast yang menarik, inspiratif, dan selalu mendatangkan tokoh-tokoh dan juga topik-topik yang inspiratif juga. Dan kali ini kita ada di episode yang benar-benar spesial, karena episode ini adalah episode peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Bali. Tepuk tangan dulu semuanya. Hari ini rame karena kita lagi ulang tahun ya. Jadi seperti ulang tahun pada umumnya, hari ini bintang tamunya juga lebih dari satu. Mereka adalah anak-anak muda yang inspiratif, dan saya merasa tua banget karena mereka adalah anak-anak muda dari generasi Z atau yang biasa dikenal dengan Gen Z. Dan topiknya hari ini adalah anak muda Bali berbicara tantangan dan juga mimpi generasi Z alias Gen Z. Seperti apa sih? Kita sudah kedatangan dua bintang tamu, dua narasumber yang super sweet, super ganteng juga. Ini aduh bikin saya ngerasa super tua. Saya kenalin dulu, saya sebutin namanya panjang, mudah-mudahan saya nggak salah. Yang pertama ada Anak Agung Ayu Indira Maharani atau biasa disapa Gung Indi, betul ya namanya ya? Yeay! Terus ada juga satu lagi yang nggak kalah kece-nya, ini adalah anak muda juga yang ganteng juga, berwibawa seperti namanya adalah Iketut Wibawa Putra Sada, betul ya? Oke, selamat datang di podcast ASN Bali Bisa. Hari ini hari Rabu 13 Agustus di Bude Paing Wayang. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol, dan topiknya tadi sudah saya sempat mention. Topiknya adalah anak muda Bali berbicara mimpi dan tantangan generasi Z atau Gen Z gitu aja ya, biar lebih gampang ya. Sebelum ngobrol lebih jauh, coba kenalan dulu. Tadi namanya udah, sekarang dari sekolah mana, kelas berapa, terus cita-citanya jadi apa sih? Oke, dimulai dari Gung Indi dulu ya? Boleh. Oke, halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gung Indi. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Denpasar. Saya saat ini sudah menduduki kelas 11, dan cita-cita saya adalah untuk menjadi psikolog. Oke, next. Baik, halo semua, perkenalkan nama saya Iketut Wibawa Putra Sada. Saya dari SMK Negeri 1 Denpasar, dan saya menduduki kelas 12. Cita-cita saya adalah menjadi pengelola nikel di Indonesia. Oh, keren banget cita-citanya. Kalau zaman saya tuh cita-citanya basic banget, jadi polisi, jadi dokter. Kalau sekarang kayaknya udah banyak pilihan ya. Selamat datang sekali lagi, dan seneng banget loh aku ditemenin sama dua anak muda. Jadi semangat, ketularan ketularan energi mudanya juga. Dan kita bakalan ngobrol, jadi santai aja. Ini bukan kayak interview yang tegang-tegang gitu ya. Oke, aku manggilnya Gung Indi sama Wibawa juga. Gung Indi ini Bapak Ibu ya, ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Beliau adalah anak muda yang berprestasi. Jadi prestasinya berhasil menjadi Duta SMA Provinsi Bali tahun 2025, dan akan mewakili Bali di kancah nasional sebentar lagi. Semoga sukses ya. Kalau Wibawa adalah Ketua OSIS SMK Negeri 1 Denpasar. Wah, keren banget kan? Aku jadi agak-agak minder karena nggak ada prestasi. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Oh, ini udah tegang. Ini bukan kuis ya, tapi ngobrol aja sebenarnya. Tadi kita sempat singgung cita-cita gitu. Itu sebenarnya emang cita-cita yang dari inner self gitu, inner passion, atau sebenarnya cita-cita untuk
bahagiain orang tua, ngebanggain orang tua. Gimana? Kalau dari saya sih itu memang passion dari saya. Emang passion? Ya, karena saya juga ngelihat di Indonesia ini sebagai pengekspor atau pembuat nikel terbanyak. Jadi niatnya saya yang mengelola. Oke, keren banget kan? Cita-citanya visioner banget gitu ya. Kalau Gong Indi apa? Kalau Gong Indi sih sama, itu juga dari my inner self. Jadi Gong Indi emang pengen untuk jadi psikolog dan itu juga sebagai bentuk untuk memberi kebahagiaan juga bagi semua orang, bagi orang tua. Karena kan kalau psikolog kan pastinya untuk mental dan lain sebagainya. Jadi gue ini pengen untuk membantu orang-orang dan membantu diri Gong Indi juga. Oh, keren banget kan? Aduh, saya jadi ini nih. Saya lanjut pertanyaan berikutnya atau tutup aja podcast? Karena kekerenannya sudah terpancar dari awal gitu, nggak usah dieksplor lagi. Oke, kalau anak muda zaman sekarang, kalau Gen Z nih rata-rata teman-teman di Semansa ya, SMA Negeri 1 Denpasar. Kalau SMK 1 Denpasar tuh ada singkatan kerennya nggak sih? Wih, ada dong. Apa tuh? Skensa. Oh, Skensa and Semansa itu sama nggak sih kayak kalian yang udah mantep sama jalur ke depannya? Aku tuh mau ke situ gitu. Atau masih juga meraba-raba gitu? Pastinya sih setiap orang pasti beda-beda ya Kak. Kalau misalkan untuk personal opinion, kalau Gong Indi sih sudah mantap. Tapi kita juga belum bisa memastikan untuk teman-teman yang lain, karena kan biasanya susah juga untuk menyesuaikan diri dengan pendidikan, dengan lingkungan juga. Pastinya ada banyak yang kesulitan dengan menentukan, aduh kayaknya mau kemana ya enaknya, karena kan penyesuaian itu lama ya Kak biasanya. Apalagi kalau misalkan mikir, aduh dari orang tua bilangnya ini, sedangkan saya sendiri mikirnya pengennya ke sini. Itu biasanya penyesuaiannya lumayan susah, lumayan sulit gitu. Lumayan sulit. Jadi galau-galaunya itu masih ada. Iya, Kalau betul. anak-anak Skensa gimana tuh? Kan kalau SMK itu udah khusus gitu ya, Wibawa sudah ada kejuruan gitu kan? Iya. Sudah vokasional. Jadi ya bidangnya itu gitu. Kalau di Skensa gimana? Tapi itu sebenarnya hampir semua kayak ikut peminatannya masing-masing. Tapi ada juga beberapa orang tua yang malah ngontrol anaknya. Kayak Oh ya. kadang ngeliat anak tetangga, wih bagus di DKV nih gitu. Bagus apa? Di DKV misalnya. DKV itu adalah? Desain komunikasi visual. Oke, terus? Bagus di DKV nih, kamu harus join DKV gitu. Harus masuk jurusan DKV biar kayak anak tetangga gitu. Padahal sebenarnya nggak mau di situ ya. Sebenarnya nggak passionnya ke sana, jadi Oke. malah kasihan ke anaknya sendiri karena nggak passionnya sendiri. Akhirnya jadi susah ngikutin pelajarannya. Iya, malah mereka tuh merasa bahwa dia tuh bodoh gitu. Oh, Gitu ya. kurang di bidang akademik gitu Iya, ya. gitu. Oh, gitu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak sepertinya emang harus diberikan kebebasan untuk memilih gitu ya. Pengennya jadi apa gitu biar nggak lama-lama galau. Tapi kalau Gong Indi sama Wibawa udah nggak galau lagi soal cita-cita ya. Belanda. Galaunya lebih banyak soal gebetan. Enggak juga. juga. Enggak juga ya. Oke. Kalau boleh pilih bebas nih. Bebas gitu. Kalau tadi kan udah di mention psikologi sama pengelola nikel. Sebenarnya kalau dari hati yang paling dalam setelah lulus SMA SMK emang pengen lanjut kerja, lanjut kuliah atau mulai usaha sendiri dan kenapa? Boleh tahu nggak? Oke, kalau dari saya pengen lanjut ke kuliah dulu biar kita tuh dapat pelajaran lebih lah. Teorinya? Ya, teorinya dan praktek-prakteknya itu. Setelah itu baru saya lanjutin dengan kerja. Oke. Agar dapat juga pengalaman-pengalaman bekerja biar nggak dibodohi lah nanti gitu. Oh gitu. Jadi udah antisipasi ya. Kalau Gong Indi? Oke, karena saya juga perwakilan dari SMA. SMA itu kan biasanya cakupannya lebih luas ya Kak. Kita nggak ada penjurusan yang Betul. benar-benar bisa kita pastikan. Nah, pastinya maunya lanjut ke kuliah dulu. Biar sama kayak Kak Wibawa tadi, biar nanti bisa lebih mengetahui gimana sih pilihan-pilihan yang ingin kita lalui nantinya. Pilihan yang ingin kita capai nantinya gitu. Selain psikologi ada kayak jurusan cadangan gitu nggak sih? Selain kayak backup plan gitu, atau backup plannya menikah nggak ya? Bukan. Lu ya, terlalu muda. Kalau Gong Indi sendiri Apa tuh? itu sebenarnya karena gue ini kan suka nyanyi Kak. Jadi hobi gue itu nyanyi, main musik. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya nggak ke psikologi, itu gue ini mau lanjut nyanyi sih Kak. Lanjut nyanyi. Mungkin ikut kayak program-program yang ada di TV-TV gitu. Talent search Iya, gitu ya. talent, Oh, mungkin mau jadi the next Mahalini. Aduh, Nangkara. Kan itu ngebanggain Bali juga ya nggak sih? Iya, itu salah satu bentuk banggain Bali sih, Kak. Bener. Oke, jadi mau lanjut
kuliah, mau lanjut kuliah juga. Belum kepikiran untuk mulai usaha sendiri gitu, belum ya? Oke. Yang paling kalian impikan dalam hidup apa? Kalau misalnya boleh Kak Prama tahu, teman-teman di rumah juga tahu. Sebagai seorang pribadi nih, terlepas dari jurusan-jurusan itu. Pemerintah kan sekarang lagi ulang tahun, jadi pengen tahu juga suara anak muda. Mimpinya apa sih gitu sebagai Gen Z yang sekarang? Kita pengen tahu keresahannya apa gitu, kekhawatirannya apa, mimpinya apa dalam ini nih, dalam skema yang lebih luas gitu. Kalian sebenarnya apa sih yang kalian impikan? Kalau saya tuh impiannya tuh pengen berguna di lingkungan sih. Wes. Pengen jadi pemimpin yang berguna di pendidikan maupun di sosial. Gitu. Oke, jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat, Ya. nggak sekedar pinter sendiri gitu ya? Iya, betul. Oke, kalau gue ini? Kalau gue ini pengen jadi orang sukses yang bisa ngebanggain Bali di kancah nasional maupun internasional. Karena gimana pun juga kita kan di sini sebagai pemuda generasi bangsa, terutama di Bali, itu kan kita memiliki banyak sekali budaya-budaya. Sebenarnya gue ini punya harapan besar untuk kita bisa membawa kebudayaan kita itu keluar daerah kita sendiri gitu. Jadi harapan-harapannya bagi seluruh pelajar dan siswa-siswa itu bisa lebih berani untuk memperkenalkan dan bahkan bisa untuk lebih mengenali lingkungan kita, mengenali budaya kita sendiri. Jadi kalau Gung ini tuh mention kayak gitu karena temen-temen mungkin lebih sibuk sama diri sendiri mungkin. Iya. Jadi mereka nggak terlalu aware sama culture atau nggak terlalu aware sama lingkungan, sibuk sama bubble-nya sendiri gitu ya. Maka sebenarnya gue ini juga agak gitu. Jadi kita masih belajar juga. Nggak apa-apa. Awareness itu yang pertama. Terus kita menerima, oh ternyata saya sibuk di bubble sendiri gitu ya. Oke, jadi lebih aware sama lingkungan, biar kita bisa promote our culture, promote lingkungan juga gitu, dan bisa berguna di masyarakat. Aduh, keren banget. Ini kayak pertanyaan dan jawaban di ini nggak sih? Di ajang beauty pageant nggak? Nggak ya? Bukan. Nggak ya? Masih di dalam ranah podcast ya. Oke, kalau sosok yang inspiring menurut kalian siapa? Dalam menentukan cita-cita, orang tua kah? Guru? Temen? Apa tuh? Kalau dari saya tuh orang tua. Orang tua? Ya, karena ada pepatah dibilang kalau anak laki-laki itu harus lebih dari orang tuanya, khususnya bapaknya. Oh, Ya, oke. jadi saya Menarik. harus lebih dari orang tua saya. Lebih dari orang tua. Lebih dari orang tua itu dalam artian apa tuh? Semuanya. Semuanya? Ya, dari Wow. pekerjaan, dari sosialisasinya di lingkungan itu harus lebih. Oke. Karena saya ngerasa kalau saya bisa lebih dari itu, saya bisa merasa sangat-sangat berguna, bahkan sukses. Oke, jadi sukses itu artinya berguna bagi masyarakat gitu Ya. ya. Kalau Gung Indi? Kalau gue ini sama sih. Sama juga orang tua juga. Oke, ini bukan ini kan settingan ya? Bukan. Bukan disuruh sama orang tua ya? Dalam lubuk hati Bukan ya? paling dalam. Oh, oke. Kenapa? Menurut gue ini karena kan orang tua kita udah bimbing kita dari awal, udah dari kecil mereka yang tahu bagaimana kondisi kita, bagaimana seharusnya terjadi. Karena apa? Mereka kan yang lebih duluan untuk mengenal dunia. Jadi menurut Gung Indi, apapun yang mereka lakukan, Gung Indi jadikan itu sebagai acuan dalam hidup Gung Indi. Bagaimana nanti mereka, pastinya mereka kan memiliki keinginan untuk anak mereka kan yang terbaik. Dan kita juga seharusnya bisa, bukan membayar sih, tapi lebih kayak, bagaimana ya, lebih ke, kita juga bisa harus, membanggakan mereka dengan harapan-harapan mereka. Gitu. Jadi menurut Gung Indi, orang tua gue ini tuh sebagai inspirasi sih. Oke. Jawabannya keren banget. Coba saya racunin sedikit. Tapi kan kalau orang tua tuh sering banget berkaca pada pengalaman mereka gitu. Dan itu tuh udah lama gitu. Sedangkan kita hidup di tahun 2025. Masih relevan nggak? Kira-kira pengalaman mereka yang dulu sama tantangan, hambatan yang kalian hadapi sekarang gitu. Kalau masalah relevannya pastinya beda kan Kak, pastinya beda. Tapi karena kita juga nggak bisa mengandalkan orang tua aja, kita kan juga sebagai pemuda gitu, kita punya kesempatan lebih untuk mengenal digital gitu, kita lebih mengenal tentang lingkungan kita pada saat ini. Jadi kita
punya sifat mandiri, karakter kita emang harus kuat, tapi dengan adanya arahan orang tua pastinya ya pasti kita akan lebih terbantu gitu, terarah. Oke, gitu sih, Kak. mungkin kalau orang tua lebih ke value Iya, ya, betul. lebih ke nilai-nilainya. Iya, benar. Jadi ya zaman dulu kayak gini, tapi zaman sekarang bukan berarti Iya. itu masih relevan, Kita cuman value-nya mungkin kolaborasikan sih, Kak. akan terus relevan gitu ya. Oke. Keren banget anak-anak ini. Saya sampai bingung loh, sampai speechless, sampai kayak amazed gitu mau nanya apa lagi ya. Oke, kalau tadi udah disebutin sosok yang paling influencing itu adalah orang tua. Kalau sama influencer atau selebgram gitu nggak ya? Untuk saya sih tidak. Tidak. Kurang. Kurang gitu. Ya. Kenapa Wibawa? Tapi kamu main ini nggak sih medsos kan, Instagram? Cuman nggak terlalu mendalam. Nggak terlalu inspiring sama influencer dan selebgram ini ya? Ya nggak terlalu, rasanya kayak kurang tertarik dan kurang memotivasi. Atau mungkin karena saya kurang dalam nontonnya. Bisa jadi ya. Kalau gue ini kan gimana? Biasanya kalau nonton selebgram atau influencer gitu di medsos, kamu merasa ini inspiring nggak? Iya, gue ini lagi sering banget lihat-lihat profil dari kakak duta SMA tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024. Karena kan gue ini juga duta SMA Provinsi Balikan 2025 ya. Jadi gue ini sering lihat-lihat, terus menurut gue ini mereka kayak acuan gue ini sebagai siswa SMA juga, karena mereka tuh menurut gue ini sangat menginspirasi. Maka dari itu gue ini pengen masuk atau pengen ikut dalam duta SMA tahun 2025. Oke. Kalau teman-teman di sekolah, mereka ini nggak sih? Mereka kalau gue ini kan nontonnya yang bagus gitu ya, jadi terinfluence dengan itu. Kalau teman-teman sekarang nih, anak-anak Gen Z, terutama yang masih SMK, SMA, menurut kalian mereka tuh kuat nggak sih pergaulannya dipengaruhi oleh influencer-influencer di medsos ini? Kayaknya itu tergantung deh. Iya, tergantung. Sebenarnya Tergantung apa? tergantung gimana mereka menggunakan media sosial. Jadi kalau misalkan emang mereka sukanya lihat yang kayak Jerome Pauline gitu kan, atau mau di iya. Ayunda, pasti mereka kayak Pinter. Iya, pasti mereka pengen berusaha untuk cari seluk-beluk dari pelajaran yang mereka minati ataupun cari informasi-informasi. Tapi kalau misalkan kayak emang untuk menghibur ya pastinya beda juga gitu kan, Kak. Oke. Kalau anak-anak SMK gimana? Mungkin dia influencernya, ini pakar teknik elektro atau pakar digital wave atau gimana? Ada banyak yang kayak gitu juga. Mereka tuh menjadikan influencer sebagai panutan. Bahkan mereka tuh membuat suatu kesulitan di SMK, membuat banyaklah teman untuk saling nge-backup. Jadi kalau mereka jatuh, saling motivasi, jatuh saling motivasi. Kayak gitu. Saling menutupi gitu. Jadi nggak ada iri hati dan dengki gitu, nggak ada ya? Oh, keren banget. Berarti lingkungan anak-anak Skensa nih positif gitu ya, no bullying, no shaming gitu. Wah, keren. Oke, sekarang kita ke kalau bisa dibilang nih inti-inti pertanyaan kita yang kita pengen tahu dari kalian Gen Z. Nah, kita kan pemerintah Provinsi Bali nih pengen banget tahu sebenarnya keresahan kalian itu sebagai Gen Z itu apa sih yang bikin khawatir soal masa depan setelah lulus nanti. Contoh misalnya takut nggak dapat kerja, atau takut nggak bisa kuliah, atau ikut tekanan orang tua gitu, ikut tekanan keluarga besar mungkin, atau mungkin masih bingung memilih jalan hidup. Kan tadi udah bilang nih kalau mau kuliah jurusannya apa, udah ada di depan mata. Tapi sebenarnya itu menurut kalian akan bisa lakukan nggak sih? Ada keresahan nggak sih kalian? Kayaknya pengen tapi kayaknya nggak bisa deh, biaya nggak cukup atau apa? Kalau saya kan cita-citanya jadi pengelola nikel. Itu jujur saya agak ragu sedikit karena perlu relasi yang cukup luas, bahkan sangat luas. Nah, di tahap ini atau di saat ini saya belum mendapatkan itu, belum mendapat relasi yang sangat luas. Jadi itu yang membuat saya agak ragu. Bisa kira-kira ya saya jadi pengusaha nikel, pengelola nikel gitu. Oke, itu keresahannya ya. Dari segi jurusan yang sekarang lagi diambil sama Wibawa di SMK 1, apakah itu mendukung untuk nanti menjadi pengelola nikel? Mendukung, karena pengelola nikel yang saya niati itu buat baterai mobil. Karena sekarang kan gempar-gemparnya baterai mobil atau mobil listrik. Jadinya niatnya saya membuat baterai mobil listrik itu dan saya mengekspornya keluar. Wah, keren. Mungkin nanti di masa depan bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali, karena kita juga punya punya program Bali Net Zero Emission 2045. Jadi nanti semuanya itu harus kendaraan, mobil, sepeda motor itu energinya dari listrik gitu. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Dan nanti Wibawa bisa menjadi bagian dari itu. Sekolah yang bener ya. Jangan kebanyakan galau. Kalau Gung ini gimana?
kalau keresahan sih sebenarnya lebih ke takutnya nanti nggak bisa untuk nyanyi. bukan lebih ke takut malah rencananya mau jadi psikolog tapi malah tiba-tiba malah ikut jalur nyanyi gitu. Jadi lebih ke takut gimana ya takut ke nggak konsisten aja sih Kak. Oke, tapi memang kalau sekarang boleh milih lebih pengen kuliah atau nyanyi? Kuliah tuh maksudnya pengen nggak kuliahnya gitu? Pengen, tapi pengen, ya? kalau misalkan nggak, maksudnya stop nyanyi juga nggak pengen. Oh gitu. Jadi pengen paralel gitu iya, dua-duanya. kalau misalkan bisa dua-duanya dengan skala prioritas, maka ya udah jalanin keduanya aja. Okay. Gitu. Aduh, mereka udah ngerti skala prioritas. Saya zaman SMA nggak ngerti skala prioritas. Oke, next question. Menurut kamu nih, kalau di Bali sendiri, susah nggak sih cari kerja di Bali untuk anak muda, apalagi yang baru lulus SMA, SMK? Siapa dulu? Saya dulu. Oke. Menurut saya sebenarnya nggak susah, tapi karena gengsi orang aja yang besar. Kayak misal nih saya, wih pengen kerja di sini nih, harus bagus kerjaannya, harus ini, harus jadi itu, harus jadi ini. Nah tapi seleksinya di sana susah. Itu yang ngebuat kita tuh menjadi pekerjaan tuh susah, nyari pekerjaan tuh susah. Sebenarnya kalau kita pengen merintis jadi tukang bakso atau cilok gitu juga sebenarnya bisa. Cuman emang gengsinya aja. Oke, jadi menurut Wibawa sendiri, cari kerja itu nggak susah. Yang susah itu bagaimana kita mengalah dengan gengsi gitu ya. Oh, berarti teman-teman pada banyak yang gengsi nih? Ya, rata-rata gitu. Rata-rata gitu ya. Jadi menganggap pekerjaan itu bukan pekerjaan yang yang bergengsi, bukan pekerjaan yang oke gitu. Iya. Jadi kayak anggapan sama teman kelas nih. Ada yang kerja di tempat A yang besar, tempat B di bengkel kecilan gitu. Nah, mereka tuh saling adu gengsi kayak, wih, aku kerja di tempat yang besar loh gitu. Jadi teman yang lain tuh malah kalah saing. Jadi mereka tuh ngerasa, wih, aku harus kerja di tempat yang besar juga. Cara dia kerja di tempat yang besar itu seleksinya susah atau pendaftaran susah. Jadi itu yang membuat pekerjaan susah di Bali. Itu sih opini saya. Oke, padahal sebenarnya kalau mau dicari lagi di perusahaan yang nggak segede itu pun banyak gitu maksudnya. Ya, gitu. Jadi jangan fokus sama perusahaan-perusahaan besar karena bukan pendaftaran, seleksinya susah gitu sehingga kalian nggak dapet. Fokus ke perusahaan-perusahaan kecil gitu. Ya, gitu. Oke, kalau menurut Gung Indi susah nggak kalau di Bali itu cari kerja untuk anak muda yang baru lulus SMA, SMK? Kalau misalnya gue sih sebenarnya kurang tahu masalah itu. Kalau misalkan di lingkup SMA itu kayak gimana, gue kurang tahu. Tapi kalau misalkan SMA biasanya kan itu nggak ada penjurusan. Jadi kayak kita kurang dalam pengalaman gitu deh Kak. Jadi kalau misalkan kita emang nggak punya relasi, kita nggak punya yang kayak emang perusahaan sendiri itu kayaknya susah deh Kak. Susah ya. Harus lanjut ke kuliah dulu deh kayak. Oke, jadi menurut anak-anak SMA beda ya sama anak SMK perspektifnya. Kalau anak SMK bilang nggak susah asal nggak usah cari di tempat yang udah gede duluan. Tapi kalau anak SMA mungkin karena tidak terlalu terekspos dengan industri pekerjaan, jadi mereka nganggapnya susah kalau nggak kuliah dulu gitu ya. Soalnya pengalamannya nggak ada. Kita nggak langsung praktik gitu. Kita langsung praktek. Iya, soalnya yang dicari itu biasanya fresh graduate tapi udah berpengalaman. Bingung nggak? Bingung gimana ya? Oke. Kalau di Bali itu kan kita terkenal sama pariwisata. Nah, pernah nggak sih ada keluarga deket, orang tua atau teman-teman yang walaupun udah jadi anak SMK nih, SMK 1 itu kan terkenal sama tekniknya gitu. Pernah nggak ada yang bilang, udah nanti SMK nih dijalanin aja dulu, SMA dijalanin aja dulu, nanti kerjanya di hotel aja gitu. Pernah nggak? Pernah sih. Iya, kayak gimana? Mungkin ada beberapa orang yang nggak pernah kayak, ya nanti kerja di sini aja di pariwisata, di guide atau di hotel di sini nih gitu. Mereka mungkin nggak remeh, tapi sebenarnya menurut saya Bali itu cocoknya kayak kerja orang Bali ya, kerja di urusan tentang kayak kebudayaan lah. Tapi boleh juga ngambil kerjaan lain dan nggak harus pariwisata karena pariwisata tuh jadinya kayak kelihatan Bali itu kurang variatif. Oke. Jadi ngebuat kayak semua orang Bali tuh ngumpul di pariwisata. Rata-rata kan sekarang pariwisata tuh orang Bali. Oke. Kalau menurut kamu nanti suatu saat pengen nggak kerja di bidang pariwisata? Let's say kamu udah berusaha cari pekerjaan semaksimal mungkin, tapi nggak dapet gitu. Akhirnya shift ke pariwisata. Pernah kepikiran? Untuk kepikiran itu sih belum. Belum ya? Oke. Kalau Gung In gimana kira-kira?
ada nggak teman-teman yang kuliahnya nanti di jurusan yang ini aja, jurusan yang pariwisata aja, jadi gampang cari kerja? Kan di Bali tuh banyak villa, banyak hotel. Gimana? Kalau untuk teman-teman Gung Indi sih belum ada yang Gung Indi pernah dengar untuk ke arah sana. Karena jujur itu di sekolah Gung Indi biasanya carinya kedokteran, hukum gitu. Jadi kalau untuk pariwisata dari keluarga gue sendiri juga nggak pernah yang kayak nyaranin, maksudnya belum pernah untuk nyaranin ke sana sih Kak. Karena kan potensi orang juga beda-beda. Kita juga harus bisa melihat lebih luas lagi gimana potensi orang masing-masing kan. Jadi menurut gue ini kita sesuaikan aja. Jadi kita nggak bisa maksain juga kalau misalkan harus untuk menuju ke jalan pariwisata tuh nggak juga gitu. Karena di Bali kan emang kita nggak bisa mengandalkan satu sektor aja. Kita juga punya kebudayaan yang luas seperti Kak Wibawa bilang tadi. Jadi ya kalau bisa bervariasi, ya udah kita bervariasi aja gitu. Jadi ini ya, jadi nggak harus pariwisata gitu ya, mentang-mentang di Bali ya. Sip. Kalau menurut kalian pemerintah udah cukup belum sih kasih ruang buat anak muda nih dalam berekspresi gitu ya, dalam mengekspresikan diri untuk nanti lebih dekat sama cita-cita, misalnya dari pelatihan, training, beasiswa atau lomba-lomba. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sendiri kita sudah diberi ruang yang sangat luas oleh pemerintah. Bisa dilihat dari kayak lomba-lomba kayak festival seni Bali Jani itu ya. Itu kan kemarin ya digelarnya. Dan gue lihat emang itu menjadi wadah untuk para pelajar ataupun para seniman untuk bisa share atau berkarya lewat sana, membagikan karya-karya mereka lebih luas. Terus juga ada PKB kan, Pesta Kesenian Bali. Itu juga menurut Gung Indi salah satu wadah yang tepat untuk kita berbagi tentang bagaimana sih kebudayaan kita, bagaimana kita berkarya, berinovasi dengan segala kebudayaan yang kita miliki. Jadi menurut Gung Indi pemerintah sudah luar biasa menyiapkan wadah sih untuk kita. Kalau menurut Wibawa gimana, yang mayoritas di SMK tuh kan anak teknik, apa tadi DKV, ya nggak? Menurut kamu gimana? Menurut saya sih pemerintah udah cukup yang ngasih kita waktu pelatihan, bahkan untuk memberi kita ruang. Karena di sekolah kan ada P5 juga ya. P5 itu apa? Itu penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tuh kayak buat suatu kreasi tentang barang bekas atau apapun itu, tentang temanya. Nah, itulah yang membuat siswa jadi makin kreatif, jadi makin ke depan. Nah, sama tentang PKL. Nah, itu tuh praktek kerja lapangan. Jadi itu tuh kita ditambahin waktunya. Awalnya tahun sebelumnya itu 6 bulan, 3 bulan 2 sesi. Nah, sekarang itu jadi 9 bulan. Jadi 3 bulan, 6 bulan, 2 sesi tetap. Itu jadinya kita makin mengenal dan makin mendalam tentang dunia industri. Jadi happy ya dengan itu ya. Ini jawabannya bukan settingan ya. Jadi dua-duanya mengaku sudah disediakan ruang yang cukup oleh pemerintah. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan mungkin ya dengan pelatihan, beasiswa. Jadi anak-anak SMA, anak-anak SMK lebih bisa mengekspresikan kemampuannya, skillnya gitu. Lebih bisa coba-coba. Jadi nanti mereka tahu mau kemana gitu ya. Kalau boleh minta satu hal sama pemerintah Bali, program seperti apa sih yang paling kalian pengen ada untuk anak muda? Tapi kalau dari saya tuh program literasi sih. Program apa? Program literasi. Ya, di setiap sekolah, karena menurut saya siswa sekarang tuh kurang literasi. Kurang literasi? Ya. Jadi kayak kurang, mereka tuh kayak kadang masih kemakan hoax. Bahkan kurang tahu tentang lowongan-lowongan apa. Misalnya lowongan kerja atau apapun itu, kayak misalnya lomba-lomba yang disebutin sama Gung Indi tadi, itu tuh banyak yang belum tahu juga karena kurang literasi dan kurangnya merata informasinya itu. Jadi kalau menurut Wibawa nih, kalau boleh minta satu hal ke pemerintah Bali, dia pengen ada satu program gitu ya untuk memperkuat literasi, atau mungkin program agar anak-anak SMA atau SMK lebih mudah mencari informasi yang akurat dan valid seputar lomba-lomba, seputar apalagi tadi lowongan kerja gitu. Itu sebenarnya masukan yang oke banget sih. Mudah-mudahan nanti bisa didengar dan nanti bisa ada gitu. Jadi kalau misalnya anak SMK 1 yang kebanyakan anak-anak teknik pengen cari kerja, itu kemana sih yang valid gitu informasinya gitu ya. Kalau menurut Gung Indi apa? Kalau tadi kan Kak Wibawa bilang mencari, kalau Gung Indi malah untuk menyuarakan. Nah, jadi
sebenarnya sih gue ini pengen untuk pemerintah itu buat program di mana kita para remaja ataupun para siswa-siswa itu menyuarakan berbagai aspirasi-aspirasi mereka, entah itu tentang pendapat mereka dari lingkup yang terkecil hingga lingkup terbesar, dan bisa misalkan kayak sharing-sharingnya itu di sekolah aja, itu menurut gue ini udah sangat berharga sih. Jadi mungkin bisa di lingkup sekolah, ataupun jika pemerintah juga mau buat secara lebih besar, mungkin kita bisa lewat sosial media, ataupun bisa buat ruangan lah, Kak. Oke. Jadi itu harapannya ya. Iya. Oke, dari kalian nih masih menyambung jawaban Gung Indi tadi. Sebenarnya suara anak muda seperti kalian itu, menurut kalian itu didengar nggak sih oleh orang dewasa atau pemerintah, atau masih dianggap anak-anak? Ah, anak kecil gitu. Aduh. Anak apa? Baru kemarin sore gitu. Cukup didengar sih, Kak. Cukup Tapi didengar ya? Mungkin ada beberapa yang nggak didengar, mungkin cuma orang-orang yang terpandang, atau mungkin orang yang menonjol itu yang lebih didengarkan. Tokoh sih. gitu. Ya, tokoh gitu. Tokoh masyarakat yang mau mendengar gitu ya. Ya. Sisanya Misalnya kadang enggak. Gitu. menyepelekan Ya, gitu. Apa sih ini anak kecil Ya, gitu? ya. Siapa sih yang biasanya menyepelekan? Orang tua. Orang tua. Mungkin ada aja ya yang bilang kayak gitu, kan kita nggak tahu juga. Iya. Kalau Gung ini Sama sih, Kak, Sama juga? sama. Tapi jadi- mungkin ada yang kayak bilang, ini anak kecil dah berani bilang kayak gitu. Oh, gitu ya. Apa sih Apa sih? kalian? Kayak Gitu mereka ya. paling tahu aja gitu. Gen Z loh gitu kan ya. Oke. Kalau kalian sendiri nih, kalau Gung Indi kan sudah terlibat di pemilihan duta SMA. Iya, betul. Itu kan salah satu program pemerintah juga Iya. soal pengembangan diri gitu ya. Kalau Wibawa pernah ikut juga nggak program-program pemerintah gitu? Untuk Wibawa sih enggak. Belum ya? Ya, Oke. belum. Kalau Gung Indi kesannya gimana atau manfaatnya gimana setelah ikut program pemerintah ini? Setelah Gung Indi ikut, sebenarnya kalau misalnya untuk penguatan kan belum ya, Kak. Penguatannya akan dilaksanakan itu pada suatu saat nanti. Nah, dan sebenarnya kalau Gung Indi sendiri, besar harapan Gung Indi untuk menjadikan duta SMA Provinsi Bali itu kan Gung Indi akan bawa ke nasional, dan besar harapan Gung Indi untuk bisa menjadi sosok inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Wow. Karena bagaimanapun juga Bali ini memiliki banyak sekali potensi-potensi yang menarik dari bidang non-akademik maupun bidang akademik. Jadi menurut Gung Indi, ayo kita menjadi siswa yang berprestasi dan bisa membanggakan Bali sendiri. Oke, keren banget sih. Aduh. Oke, kalau misalnya kalian bisa ngomong langsung ke Bapak Ibu pejabat di Bali, apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan sebagai perwakilan anak muda? Apa Mungkin ya? kalau dari Wibawa itu dari segi anak-anak SMK gitu, mewakili keresahan mereka mungkin, keinginan mereka. Pengen ngomong apa? Kalau misalnya boleh ngomong langsung sama Bapak atau Ibu pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, mau minta apa gitu? Mau ngomong apa? Mungkin untuk dari SMK itu mintanya buat turunin lah standar pekerjaan sedikit. Dikarenakan kadang dibilang batas petra paling bawahnya itu anak SMA atau SMK gitu kan. Dalam Fresh graduate. lowongan pekerjaan maksudnya? Ya, gitu. Oke. Nah, tapi malah ditambahin S1 gitu. Oh gitu. Mungkin lebih dipermudah aja biar bisa mengurangi juga mungkin jumlah pengangguran di Indonesia, khususnya Bali. Oke, itu dari segi standar latar belakang pendidikan aja yang pengen diturunin. Iya, Kalau itu sih. syarat berpenampilan menarik nggak? Sejauh ini Belum ya? belum sih. Belum kepikiran ya? Oke, jadi itu pesannya. Jadi jangan tinggi-tinggi, jangan harus S1, harus D4 gitu ya. Iya. Anak SMA, SMK, terutama yang SMK, mereka udah dibekali skill, dibekali pengetahuan, kemampuan, dan hands on, udah praktis juga. Mereka siap untuk bekerja gitu Iya, ya. Jadi nggak harus S1 gitu ya. Oke, kalau Gung In mau ngomong apa? Oke, aduh, agak takut oke. Gak apa-apa, mereka nggak bakal bisa menjangkau kita. Oke. Kalau Gung Indi sendiri, itu mungkin lebih ke tolong libatkan kami sebagai generasi penerus bangsa juga nantinya. Kita kan akan bertumbuh ya, Kak. Pastinya nanti kitalah yang akan melanjutkan Indonesia, kita akan melanjutkan bagaimana Bali ini, dan tolong libatkan kami lebih lagi dalam program-program, dengarkan suara-suara kami seperti itu, Kak. Oke, jadi Gung In ini menuntut meaningful participation Iya, gitu. betul. Jadi nggak cuma sekedar dibukain, didengerin, habis itu Betul. ditinggalin, Iya. bye gitu, enggak ya. Kita tuh Tapi juga memang- punya harapan-harapan besar. Iya benar. Jadi emang harus
harus diakomodir, harus benar-benar diresapi dan dipahami kegalauannya apa gitu. Wow, keren banget pesan-pesannya. Jadi saya jadi kayak ngerasa childish banget sebagai orang tua. Karena nggak bisa sedewasa mereka gitu ya. Oke, kalau kalian kan Gen Z, apa sih menurut kalian stereotype masyarakat yang paling salah seputar Gen Z? Gen Z itu kalau aku baca, kalau aku Google ya, Gen Z itu adalah generasi yang penuh perilaku unik dan kadang menjengkelkan gitu loh tulisannya. Ya, betul. Iya. Tapi kalau menurut kalian apa sih stereotype Gen Z yang paling salah di mata masyarakat? Menurut saya sih Gen Z itu dibilang generasi yang apa dibilangnya? Menjengkelkan, kayak nggak bisa, ya manja, sama nggak bisa jaga omongan. Oh ya? Iya gitu dibilang. Jaga omongan tuh maksudnya kayak gimana? Belak-belakan gitu. Iya, belak-belakan gitu. Terlalu frontal gitu. Terlalu to the point gitu. Oh gitu. Oke. Padahal emang itu karakter Gen Z yang memang bagus untuk to the point-nya, buat ngasih tahu secara belak-belakan, daripada harus simpang sini simpang situ gitu kan jadinya. Jadi simpang siur ya. Jadi terlalu banyak pemanis buatan gitu, nggak sampai maksudnya apa, kurang straightforward gitu ya. Oh, keren banget. Kalau Gung ini apa? Kalau Gung ini sendiri, kalau misalkan mungkin pandangan orang juga Gen Z itu terpatok sama teknologi aja, handphone aja gitu. Padahal sebenarnya Gen Z itu malah kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan perkembangan zaman itu pasti menggunakan digital lah. Sebenarnya era itu akan berubah menjadi era yang digital gitu kan. Dan biasanya kalau misalkan kayak kemajuan sesuatu itu pasti dibilang itu karena kemajuan teknologi atau apa gitu. Jadi menurut gue ini sebenarnya Gen Z ini pintar, pintar kan. Sebenarnya mereka lah yang bisa menjadi harapan menjadi harapan sesama sih, agar nantinya kita itu nanti bisa semakin tahu lagi, kita semakin bisa mengolah apa sih itu teknologi. Karena kalau misalkan ngomongin tentang generasi, pastinya generasi kita yang paling paling kayak ngerti lah tentang teknologi, karena kan kita emang udah di usia-usia yang segini ya Kak, rata-rata kalau Gen Z. Jadi menurut Gung ini sendiri, kita adalah generasi yang bisa adaptif. Oke, jadi bukan generasi yang kerjaannya main handphone, tapi mereka ini adalah tech savvy gitu. Betul. Ya. Tech savvy ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bukan sekedar scrolling gak jelas. Mereka punya sesuatu yang dilakukan yang bermanfaat buat masa depan mereka. Gitu. Oke, ini last question. Kalau kalian punya adik kelas yang sekarang masih bingung soal masa depan, punya mungkin ada bapak ibu yang menonton ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang juga punya anak SMA atau SMK yang bingung bagaimana nanti masa depan anak-anaknya, kalian punya atau mau kasih saran apa sih ke mereka biar nggak bingung lagi gitu? Oke, buat dari saya, buat Gen Z, jangan malah berpatok dengan media sosial atau jangan mudah terpengaruh dengan media sosial. Karena terkadang standar media sosial atau mungkin kayak standar TikTok dibilangnya itu terlalu tinggi. Jadi jangan mengikuti itu dan jangan utamakan gengsi. Oke, jangan utamakan gengsi walaupun kalian Gen Z gitu ya. Betul. Oke, kalau dari Gung In, mungkin untuk dalam kita meraih mimpi kita, yang penting kita harus percaya sama potensi yang kita miliki aja. Adik-adik jangan takut untuk mencoba, untuk explore lebih banyak lagi. Karena jika kita ingin meraih suatu mimpi atau harapan, pastinya kita harus lebih mengenal tentang diri kita sendiri, potensi-potensi yang kita miliki. Jadi semangat, yeay! Oke, kalau gitu kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak udah datang, sudah sangat menginspirasi, sudah membuka cakrawala kita yang generasi nggak tahu deh generasi apa ini yang udah kayaknya terlalu rumit dan ruwet dengan beban hidup. Terima kasih sudah udah ditularkan energinya gitu, jadi semangat lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang-undang lagi ya. Mungkin sukses untuk Duta SMA Nasionalnya. Wibawa juga sukses untuk mengayomi adik-adik di Skenza sebagai ketua OSIS. Kita bakalan balik lagi nanti di episode-episode ASN Podcast Bali Bisa di berikutnya. Dan yang tadi kita udah obrolin bahwa ternyata anak-anak muda ini cuman butuh ruang, butuh dukungan, dan butuh kesempatan nyata gitu ya, butuh didengerin. Dan mudah-mudahan setelah podcast ini Bapak Ibu yang di rumah bersedia lebih mendengarkan anak-anaknya. Dan terima kasih semua sudah mendengarkan podcast ASN Bali Bisa. Jangan lupa
like, subscribe, dan komen. Kalian juga berdua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.